Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kepada kita kesehatan sampai dengan saat ini ya. Semoga terus jaga kesehatan, apalagi di tengah-tengah pandemi saat ini. Semoga kalian, keluarga, dan sanak famili di sekitar kalian bisa dilindungi oleh Allah SWT dari wabah yang saat ini masih melanda khususnya di Kabupaten Lampung Utara. Beri salam sempat tetap terlibat dan curahkan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya kelak di zaman akhir yang akan mendapatkan syafaatnya beliau. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, kelompok BPI di kelas 9B yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita mulai acara hari ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memasuki ke materi hari ini merupakan kegiatan perdana kita dalam mempelajari atau mapel BPI ya, Bina Pribadi Islam, merupakan salah satu mapel yang bisa dikatakan unggulan ya, karena mapel ini kalau yang unggulan itu dia dipecah-pecah nah, seperti mapel tahsin dan tahfiz. Kalau mapel-mapel yang lain kan satu kelas itu gurunya satu ya, misalnya mapel eksak seperti matematika, satu kelas itu gurunya hanya ada satu. Sementara mapel tahsin dan tahfiz itu di satu kelas ada dua gurunya kan. Artinya satu kelompok dipecah satu kelas dipecah menjadi 10 atau 15 ataupun ya dengan lebih kecil lah ya. Jadi mapel-mapel yang dikondisikan seperti itu kalian pahamkan itu adalah sebagai mapel unggulan yang ada di sekolah kita sehingga dibuat seperti itu. Dan mohon doanya ketika nanti beberapa waktu ke depan kondisi tren COVID-19 sudah turun di Lampung Utara dan bahkan menjadi hijau, semoga kita bisa melaksanakan kegiatan secara tatap muka. Karena dengan tatap muka, targetan-targetan yang mestinya kalian bisa capai atau yang dicita-citakan oleh orang tua kalian itu bisa terwujud ya. Baik, pada hari ini kita akan menyampaikan atau materi yang akan Ustaz sampaikan. Ustaz akan share screen. Ini dia. Ya. Ya, ini adalah materi yang akan Ustaz sampaikan pada kesempatan hari ini. Tauhidul Asma wa Sifat. Apa itu maknanya? Zaki Ar-Rasyid, arti dari Tauhidul Asma wa Sifat artinya apa, Nak? Mengesahkan Allah dalam hal nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya, oke, baik, terima kasih, benar ya. Jadi mengesahkan Allah dalam hal nama dan sifat-sifatnya. Mengesahkan itu apa sih? Mentauhidkan. Esa itu kan artinya tunggal ya. Esa itu artinya satu. Jadi kita membuat Allah itu yang menjadi tunggal, menjadi satu ya. Di sini ada keterangan lagi. Jadi kalau kita mempelajari tauhid itu yang perlu kita tanamkan di dalam hati adalah keimanan kita kepada Allah SWT. Jangan sampai ada di dalam diri kita bahwa ada kekuatan yang lebih dahsyat dibandingkan dengan kekuatan Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan yang lebih hebat, yang lebih dahsyat melainkan kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kalian selama ini melihat kekuatan manusia nggak mempan dibacok, ditembak nggak mempan, terus bisa makan beling, makan benda tajam dan sebagainya, maka itu semua bisa luntur, itu semua bisa kalahkan dengan ilmunya Allah. Karena apa? Allah adalah segala-galanya. Kalau nggak percaya, boleh dibuktikan. Bisa siapa yang menguasai teknik-teknik tertentu yang mereka dibantu oleh makhluk Allah berupa jin, itu bisa saja dikalahkan dengan izin Allah ya. Tentunya dengan kekuatan Allah ya. Banyak yang sudah kalian bisa saksikan ya. Orang-orang yang merasa dirinya kebal, hebat, tapi dengan dibacakan ayat-ayat tertentu bisa saja kekebalan itu akan hilang ya. Karena tetap dengan kun fayakun ya Allah ya. Barang siapa menghendaki, kalau seandainya Allah menghendaki, maka segala sesuatu yang
mestinya tidak terjadi bisa saja terjadi. Tapi semoga kalian tidak sampai ada yang tertarik untuk mempelajari yang seperti tadi Ustaz sampaikan ya. Ustaz menyampaikan bukan berarti kalian untuk mengetahui lebih dalam, bukan. Artinya supaya kalian paham yang demikian itu tidak sepatutnya dilaksanakan kita sebagai seorang muslim. Kalau Ustadz berpesan kepada kalian, kalau bisa kita jadi manusia yang biasa-biasa saja. Kalau kita manusia pada umumnya kena pisau itu pasti berdarah, sakit. Nah, kira-kira seperti itulah ya. Jangan sampai nanti kita mencari lebih tahu bagaimana supaya kalau kena benda tajam itu nggak luka gitu kan. Nah, kalau yang seperti itu berarti dia akan bersekutu dengan jin ya, akan bekerja sama dengan jin sehingga punya kelebihan-kelebihan atau hal-hal yang bukan fitrahnya, hal-hal yang nggak masuk akal ya. Manusia kok bisa terbang? Manusia kok nggak mempan dibacok misalnya. Nah, itu mereka yang tentunya mempelajari teknik-teknik tertentu yang kalau seandainya teknik tersebut kerjasamanya sama jin, nah itu yang bahaya. Baik, nah itu yang harus kalian pahami ya. Nah, di sini ada 3 poin yang akan Ustadz garis bawahi ya. Barang siapa yang menyimpang dari tauhid, artinya bisa saja dia bersekutu sama Allah ya. Maka dia tidak termasuk orang-orang yang mengesahkan Allah dalam nama dan sifat. Ketiga itu adalah meyakini bahwa Allah itu maha suci dari kemiripan dengan makhluk dan segala kekurangan. Jadi jangan sampai di antara kalian atau Ustadz juga, nauzubillah, menganggap bahwa Allah itu mirip dengan makhluk. Ya. Kali yang pertama ini kan seperti itu, meyakini bahwa Allah itu maha suci dari kemiripan. Artinya tidak ada yang bisa memiripkan, menyamakan posisi, kedudukan, dan apapun itu. Jadi kalau kalian membayangkan itu boleh, tapi jangan berlarut-larut. Nanti bisa jadi malah stres karenanya ya. Karena apa? Karena memikirkan sesuatu yang gaib ya. Masya Allah, tinggal 10 menit lagi nak. Kemudian yang kedua, mengimani seluruh nama dan sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah tanpa mengurangi dan menambah-nambahi, tanpa mengubah dan mengabaikannya. Ya, jadi kita wajib beriman seluruh nama. Nama-nama Allah itu ada berapa? Ada yang tahu? Wujud, Qidam, Baqa, bukan itu sifat ya. Kalau nama-nama Allah itu ada berapa Asmaul Husna? 99. Masya Allah, terima kasih Zaki. Benar sekali. Ada 99. Ada di sampul Al-Quran biasanya ya. Di halaman pertama kalau cetakan-cetakan Indonesia. Tapi kalau Quran Mushaf Madinah sepertinya tidak ada ya. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa dan seterusnya itu kan ada. Bahkan kalau Ustadz tidak salah itu di seputaran Taman Kota Bumi itu Asmaul Husna atau sifat itu ya, Zakir? Pernah baca nggak yang di pinggir-pinggir jalan itu? Sifat Pak, di tengah jalan kan. Sifat ya? Bukan Asmaul Husna ya, sifat ya? Kalau sifat berarti 20 ya. Yang wujud, Qidam, Baqa, mukhalafatul lihawadithi. Ya, ada lagunya. Kemudian yang ketiga, menutup keinginan untuk mengetahui kaifiah kondisi sifat-sifat itu. Nah, ini juga yang ketiga juga kita harus pahamkan untuk menutup keinginan untuk mengetahui kaifiah atau kondisi sifat-sifat itu. Kita maksudnya tidak terlalu mempelajari lebih dalam untuk mengetahui kondisi dari sifat-sifat itu. Kalau ketujuan kita untuk menambah keimanan sih tidak apa-apa. Tapi ada beberapa di antara orang-orang yang ingin mengetahui lebih dalam, justru dia malah keluar dari agama. Nanti kalian jangan heran kalau di bangku kuliah itu ada kelas namanya kelas Ushuluddin kalau tidak salah Ustaz. Kelas Fakultas Ushuluddin. Karena di situ membandingkan agama. Jadi agama Islam, agama-agama yang lain, Buddha, Hindu, Kristen itu semua dikonversikan menjadi satu, dan ada di antara mereka yang tidak kuat dalam kan orang Islam harus mengikuti ajaran agama Buddha, harus mengikuti agama Hindu. Karena kalau masuk di fakultas tersebut kan dia harus memahami apa sih semua yang ada di agama-agama tersebut. Jadi dia lima-limanya merasakan. Nah, bagi siapa yang nggak kuat bisa jadi mereka akan murtad karenanya.
Baik, beberapa materi kira-kira itu yang perlu saya sampaikan. Intinya tauhid itu adalah mengesahkan. Jangan sampai kalian nanti keluar Islamnya gara-gara dunia ya, walaupun nyawa yang harus menjadi taruhannya, kalau bisa tetap kalian mengesahkan Allah. Jangan sampai nanti sudah kepepet nggak bisa ngapa-ngapa, ada orang yang datang menawarkan tapi dengan syarat kamu keluar dari agama Islam, dan kita mau, nauzubillah. Semoga tidak sampai seperti itu, dan semoga kita dijauhkan dari fakir ya. Fakir itu artinya kekurangan. Amin ya rabbal alamin. Demikian beberapa hal yang saya sampaikan terkait tentang tauhid asma wa sifat. Nah, waktu kita masih ada 6 menit lagi, silakan apabila ada yang ingin disampaikan tentang tauhid atau ada yang ingin diceritakan. Ahmad Zaidan? Ahmad Zaidan, tauhid itu apa? Ahmad Zaidan tadi mudah-mudahan mendengar sedikit ya. Tauhid itu apa? Menurut Ahmad Zaidan tauhid? Bagaimana, Ahmad Zaidan? Muhammad Fadli boleh dikasih informasi atau diberikan apa supaya nanti kawannya tahu. Atau ada yang tahu deh tauhid tadi apa nak? Tauhid. Makna tauhid apa sih? Mengesahkan, Pak. Iya, baik. Terima kasih Dafa. Ya, Dafa bilang. Jadi tauhid itu esa ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tauhid itu maknanya satu dengan Pancasila ya. Makanya banyak orang-orang yang sesepuh, tokoh-tokoh ulama kiai itu nggak setuju kalau Pancasila itu diganti atau dirubah bahasanya, maknanya, dan bahasanya ya. Kalau dirubah bahasanya kan merubah makna. Makanya mereka tetap mempertahankan ketuhanan yang Maha Esa, karena itu adalah tauhid. Mengesahkan Tuhan, mengesahkan Allah. Maknanya Tuhan kan umum, makanya dibuat Tuhan, bukan dibuat langsung Allah yang Maha Esa, itu tidak, tapi ketuhanan yang Maha Esa. Itu sudah insya Allah sudah difikirkan oleh jauh-jauh hari oleh para founding father atau tokoh-tokoh ulama-ulama pada masa perjuangan ya. Baik, terima kasih Dafa. Baik, ada yang ingin ditanyakan tidak? Ini Ahmad Zaidan dari tadi berubah penampilan terus dia ya. Tadi pakai kacamata, sekarang pakai kumis. Menarik perhatian ya. Jadi kawan-kawannya ikut ya, fokus ke beliau nanti. Ya nggak apa-apa. Ada masanya. Nanti siapa tahu yang lain juga pengen gitu kan. Baik ya, intinya pada BBI kali ini kita mempelajari tentang tauhid ya. Jangan sampai kalian tauhidnya tergadaikan karena hal-hal yang duniawi ya. Dunia boleh, tapi jangan sampai mengalahkan akhirat. Ingat ya, kalau orang meninggal, ada nggak orang meninggal itu pulang lagi, balik lagi ke dunia? Ada Ustaz, tapi cuma 1 atau 2 gitu kan. Kan ada kan ceritanya orang udah meninggal terus dia hidup lagi. Tapi biasanya belum sempat dikubur ya. Udah dinyatakan meninggal oleh dokter, nggak taunya balik lagi. Walaupun itu sedikit atau mungkin kecil kemungkinan. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, ada saja yang seperti itu ya. Dan kebanyakan orang yang sudah meninggal itu ya tidak kembali ya. Kalau sudah meninggal itu dia benar-benar di kampung yang berbeda dengan kita. Coba bayangkan saudara-saudara atau mungkin beberapa orang tua wali itu yang terpapar dengan COVID-19 ya, mereka kan meninggal ya. Di informasinya mereka terpapar karena COVID-19. Nah, mereka yang sudah meninggal itu ya sudah, mereka nggak mungkin mereka akan kembali lagi. Nah, bagi kita yang beragama Islam ini, bagaimana caranya memikirkan untuk bekal jika suatu saat kita meninggal ya, karena meninggal itu tidak mengenal usia. Jangan merasa muda, saya nanti aja lah Ustaz, taatnya, ibadahnya. Oh iya Ustaz, BPI ini mengingatkan tentang ibadah ya, mudah-mudahan di rumah ibadahnya tetap terjaga. Jangan lupa nanti di tanggal 9 Zulhijjah ya, ada puasa Arafah. Ada puasa sunnah Arafah di sana. Silakan pada melaksanakan puasa.
Walaupun tidak berhaji, nanti mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pahala seperti pahala berhaji. Amin. Ya, nggak apa-apa. Ahmad Zaidan memang membuat kawannya jadi nggak ngantuk ya. Tadi ada yang udah ngantuk. Ketika melihat Zaidan jadi tersenyum-senyum ya. Nah, tidur ya. Zzz, zzz. Baik, kita akan cukupkan majelis BBI kita hari ini. Sebelumnya Ustadz bisa minta tolong untuk di-on-kan videonya. Karena sekali lagi yang mau-on-kan video itu yang terekam ya. Bagi yang tidak menghidupkan video itu nanti tidak terekam di media pembelajaran. Nah, ini nanti akan Ustadz upload di Google Classroom. Nah, bagi kawan-kawannya yang belum bergabung nanti silakan untuk bisa dimohonkan untuk bisa bergabung di kelas tersebut ya. Baik, terima kasih kepada Anda sekalian atas kebersamaannya untuk mapel BPI ya. Hari ini hari Jumat tanggal 16 Juli 2021. Jangan lupa sholat Jumat. Jangan lupa bersiap-siap diri untuk sholat Jumat, potong kuku. Karena potong kuku adalah sunnah. Potong kuku, kalau kukunya panjang, kan kukunya baru potong kemarin Ustadz. Yang potong kaki, potong kuku kaki maksudnya, potong kaki. Potong kuku kaki, memakai wangi-wangian. Kalau bisa sholat Jumatnya pakai pakaian yang putih ya nak ya. Kalau pakai pakaian putih itu mendapatkan pahala, ini dia, apa namanya, ada pahalanya sendiri ya. Jadi menggunakan pakaian yang putih-putih. Jadi seperti orang berhaji atau ihram. Baik, kita cukupkan BB kita hari ini. Kita tutup bersama dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangannya jempolnya diacungkan. Oke, pakai virtual dia ya. Oke, siap. Makasih ya, Nak ya. Ya, boleh kalau mau close live silakan boleh.